Halo guys, welcome back to my channel The Adult Gaming. Baik, untuk konten kali ini saya mau membahas tier list untuk hero SS ya teman-teman. Mungkin ini agak sedikit terlambat, tapi saya merasa perlu untuk membahasnya karena masih banyaknya pada teman-teman yang masih sering bertanya di chat server tentang masing-masing hero ya. Jadi saya di sini selain membuat tier listnya juga saya akan mereview skill-skill dari masing-masing hero yang akan saya review ya teman-teman. Baik, tolong disimak aja ya teman. Untuk hero yang pertama akan saya review ini termasuk ke dalam kelompok top tier ya, yaitu Aokiji teman-teman. Jadi Aokiji ini termasuk hero 3D Max plus freeze ya. Freeze. Jadi untuk skill satunya itu mempunyai 136 attack damage kepada musuh secara random dan 40%-nya berkesempatan untuk membuat mereka stun selama 2 ronde ya. Kemudian menghealing sekutunya untuk HP terendah sebesar 240%. Kemudian untuk skill keduanya Like Will itu meningkatkan true damage sebesar 60% dan attack-nya sebesar 30% dan speed-nya sebesar 40 ya, tambahan 40 ya, bukan 40%. Kemudian untuk skill berikutnya itu Discipline of Light 3, itu mempunyai 100% kesempatan untuk membangkitkan dirinya setelah mati ya, 100% HP setelah mati. Jadi lumayan sulit juga untuk dikalahkan Aokiji ini teman-teman. Kemudian skill ultinya atau Redemption of Missile 3 itu meningkatkan kontrol imun sebesar 100% teman-teman. Ini untuk skill dari Aokiji ya teman-teman. Jadi berikutnya yang ada dalam masuk kelompok top tier ini sendiri yaitu hero Sabu ya teman-teman. Sabu ini termasuk ke dalam hero shooter yang punya kemampuan itu burst damage ya teman-teman. Untuk skillnya sendiri itu, untuk Sabu sendiri skill satunya bernama Burning Ball 3, yaitu ketika musuh mengaktifkan skillnya, musuh akan menjadi ditandai ya dengan burning marks ya, atau efek tanda bakar-bakar lah untuk dari skill satunya dari Sabu sendiri. Kemudian untuk skill keduanya bernama Dragon Palm Tree, yaitu basic attack-nya mempunyai 100% damage kepada musuh secara random ya, dan menandai mereka untuk dengan 2 item bakar-bakarnya itu teman-teman. Berikutnya untuk skill ketiga dari Sabu sendiri itu bernama The Wheel of Fire Fist 3 ya. Itu attack-nya dapat penambahan 20%, HP-nya 30%, damage mengurangi damage-nya sebesar 20% dan 100% frozen imun teman-teman. Kemudian attack-nya tidak dapat critical strike ya. Jadi musuh tidak dapat memberikan atau tidak dapat membangkitkan lagi energinya setelah menerima damage dari Sabu ini ya teman-teman. Atau untuk healingnya juga berkurang sebesar 100% tadi ya. Kemudian untuk ultinya bernama Fire Dragon Fist 3, itu mempunyai 155% attack damage kepada semua musuh ya. Kemudian menandai 2 targetnya dengan efek bakar-bakarnya itu, kemudian mengurangi 50% critical damage yang diterima selama 2 ronde ya. Kemudian memperoleh 50 energi. Kemudian untuk tanda bakar-bakarnya yaitu dapat memberikan stack tanpa batas ya. Kemudian aktif skillnya memberikan lebih dari 150% damage setiap stack tanda yang diberikan ya. Untuk hero berikutnya masih dalam top tier ya, yaitu Chopper NW. Ini termasuk hero anti cold control ya teman-teman. Cold control sendiri yaitu susah sih untuk di stun, ataupun ada stunnya juga kurang begitu efektif ya, karena dari skill Chopper sendiri yaitu Will Spirit itu untuk HP di bawah 50% dia akan mengcopy ya 10% attack-nya dari semua musuh selama 2 ronde. Kemudian
meningkatkan energinya sendiri sebesar 50, kemudian memberikan kepada dirinya sendiri. Skill ini hanya bisa dilakukan cuma satu kali teman-teman. Kemudian skill keduanya bernama Beast, atau meningkatkan HP sebesar 20%, attack-nya 10%, dan kontrol imunnya 20%. Kemudian ada tambahan speed-nya plus 40 ya. Jadi termasuk hero support yang paling banyak dipakai ini teman-teman. Kemudian untuk skill berikutnya bernama Furious. Basic attack-nya meningkatkan 10 energi dan 20 speed untuk semua sekutunya selama 2 ronde. Jadi memang Chopper ini merupakan hero support yang meningkatkan attack speed-nya bagi semua krunya teman-teman. Jadi memang tidak salah kalau Chopper masuk ke dalam top tier ya dari list tier hero SS sendiri. Kemudian untuk ultinya sendiri bernama Guardian Angel, yaitu memberikan 125% attack damage kepada 3 musuh secara acak. Kemudian mensummon Guardian Angelnya itu kepada 3 sekutunya ya selama 2 ronde. Kemudian Guardian attack-nya menciptakan shield teman-teman sebesar 15% maksimum HP dari target untuk sekutunya. Kemudian Guardian Angel hilang, menghasilkan 80% attack damage untuk musuh. Guardian Angel memberikan tidak memerlukan stack ya teman-teman. Makanya Chopper NW ini memang sangat banyak dipakai oleh player-player yang mempunyai level-level yang sudah tinggi ya. Wajar aja kalau susah didapatin teman-teman. Berikutnya kita beralih ke hero high tier ya teman-teman. Salah satunya yang termasuk ke dalam golongan high tier itu Marco, yang termasuk ke dalam burst damage atau silence ya. Dia typical fighter ya teman-teman. Untuk Marco sendiri dia berada di high tier. Dia memiliki beberapa kemampuan. Salah satu kemampuannya itu Mount Arrow ya, yaitu basic attack-nya mempunyai 75% peluang untuk merubahkannya menjadi 200% racun damage teman-teman, dan 15%-nya kesempatan untuk membuat diam targetnya selama 2 ronde. Untuk skill dari Mount Arrow ya. Kemudian untuk skill berikutnya dari Marco sendiri itu bernama Humiliatory ya, yaitu ketika musuhnya mati ya, dia memperoleh 20% critical damage dan 15% attack ya teman-teman. Jadi memang Marco ini salah satu termasuk hero late game ya teman-teman. Jadi semakin lama dia semakin sakit sih untuk damage-nya sendiri. Kemudian untuk skill berikutnya bernama Demon Hunter, yaitu meningkatkan critical sebesar 30% dan critical damage-nya sebesar 30%. Kemudian tambahan attack-nya sebesar 30% ya. Kemudian untuk ultinya sendiri bernama Punishing Shot, itu mempunyai 145% attack damage kepada semua musuh, dengan 75%-nya berkesempatan menjadi diam selama 2 ronde ya. Jadi memperoleh imun kontrol selama 2 ronde untuk skill ultinya dari Marco ini sendiri teman-teman. Oke, untuk pembahasan Marco sendiri sudah selesai ya. Kita akan beralih ke salah satu hero tier lainnya, yaitu Moria. Sebenarnya ada lagi Enol teman-teman. Enol termasuk hero shooter, tapi saya nggak ngebahas karena nggak terlalu banyak ya yang pakai ya. Untuk Moria sendiri dia termasuk hero kapten ya, yang mempunyai kemampuan burst damage dan freeze ya. Sama seperti Aokiji sih teman-teman, tapi untuk skillnya sendiri dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan sih. Jadi untuk Moria sendiri ini yang berada di salah satu golongan di high tier mempunyai skill freeze control, yaitu memberikan ekstra 160% attack, damage, dan frozen force ya. Kemudian untuk skill keduanya bernama Paralyze Tree, ketika musuhnya menyerang mengurangi attack mereka sebesar 9% dan meningkatkan attack miliknya sebesar 20% ya pada 3 ronde akhir. Jadi ya termasuk hero late juga teman-teman untuk Moria sendiri.
skill berikutnya dari Moria itu Sword Guru ya, itu meningkatkan armor breaknya sebesar 40% dan attacknya 40% dan HP-nya 25%. Kemudian untuk ultinya itu Ice Blade mempunyai 148% attack damage kepada semua musuh ya, dengan 30% kesempatannya membuat mereka beku selama 2 putaran ya. Kemudian memperoleh ekstra 30 poin dari energi yang ia punya. Untuk hero Moria sendiri juga sangat bagus ya teman-teman, dipakai untuk kita push rank ya di Grand Arena ya. Oke, berikutnya kita beralih kepada hero atau mid tier ya. Salah satu yang termasuk ke dalam mid tier sendiri adalah buah Hancock, Crocodile, Magellan, Fujitora, dan Akainu. Dan saya akan mengambil beberapa saja teman-teman, termasuk ini adalah buah Hancock, termasuk hero shooter. Kemudian untuk skillnya sendiri bernama Preemptive Defense, yaitu untuk HP di bawah 30% ya, meningkatkan attack-nya sebesar 100% selama 3 ronde. Kemudian skillnya ini hanya bisa digunakan untuk satu kali aja teman-teman, untuk hero Hancock. Kemudian untuk skill berikutnya dari Hancock ini bernama Black Hole Tree, yaitu meningkatkan skill damage-nya sebesar 100% dan HP-nya sebesar 40% dan speed-nya sebesar 60%. Jadi dia ada peningkatan speed juga untuk hero Hancock ini sendiri teman-teman. Makanya dia dalam satu putaran tuh bisa memberikan 2 kali serangan ya. Kemudian untuk skill berikutnya ada Petrify Tree, yaitu setiap melakukan attack mengurangi energi targetnya sebesar 50 dan membuat mereka beku selama 1 putaran teman-teman. Jadi setiap kali dia melakukan serangan, dia pasti akan membuat beku salah satu musuh atau beberapa musuhnya sih teman-teman. Kemudian untuk ultinya dari Hancock sendiri bernama Chaos Drag, yaitu memberikan 50% attack damage kepada semua musuh dan mempunyai 20% kesempatan untuk membuat mereka beku selama 2 putaran. Jadi untuk Hancock sendiri ini memang secara damage dia tidak terlalu besar teman-teman, tapi kemampuannya untuk membuat musuhnya menjadi beku itu benar-benar ngeselin sih untuk beberapa player. Jadi memang ada beberapa player-player yang menggunakan Hancock ini di level yang lumayan tinggi ya, di E1 atau di B10 ya teman-teman. Oke, setelah dari Hancock kita akan beralih ke hero mid tier berikutnya, yaitu Magellan ya teman-teman. Magellan mau saya bahas juga karena masih banyak player yang gunakannya. Dia termasuk salah satu hero fighter ya. Dari Magellan sendiri dia termasuk Petrify sama dengan Hancock ya. Untuk skillnya bernama Guard of Rock, yaitu untuk HP di bawah 50% dia akan meningkatkan dirinya sendiri untuk mengurangi damage sebesar 40% selama 3 ronde. Jadi skill ini hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi kurang lebih sama dengan Hancock teman-teman. Jadi kalau punya hero ini cukup ini aja yang dipakai atau Hancock salah satunya aja dipakai. Kemudian untuk hero berikutnya ada bernama Fury of Petrifying, itu menghasilkan 160% attack damage kepada target yang membatu. Kemudian basic attack-nya mengubah atau menghasilkan 95% attack damage kepada musuh yang berada di backline ya, dan mempunyai 20% kesempatan untuk membuat mereka beku selama 2 ronde. Jadi memang kurang lebih sama sih dengan Hancock sendiri teman-teman, makanya dia berada di tier yang sama karena memiliki kemampuan juga yang kurang lebih sama ya teman-teman untuk Magellan sendiri. Kemudian untuk skill berikutnya dari Magellan itu bernama Rock Solid ya. Itu menghasil atau meningkatkan attack-nya sebesar 35%, kemudian meningkatkan HP-nya sebesar 25% dan armor-nya sebesar 20% teman-teman dari imun batunya tersebut. Kemudian untuk ultinya bernama Shake of Earth, itu menghasilkan 138% attack damage kepada musuh yang berada di backline ya, dan kesempatan 29%-nya membuat mereka membatu selama 2 putaran dan mengurangi target armornya sebesar 22% selama 3 ronde ya teman-teman.
Untuk hero Magellan sendiri mungkin teman-teman bisa menggunakan salah satu aja sih dari Magellan atau Hancock itu sendiri ya teman-teman. Kemudian yang berada di dalam mid tier sendiri satu lagi yaitu Fujitora ya. Saya akan membahas Fujitora, dia termasuk hero slasher ya, hero slasher terkuat lah ibaratnya, karena memang baru beberapa aja hero slasher yang keluar ya. Dia termasuk ke dalam hero yang memiliki kemampuan meningkatkan HP 35%, attack-nya 15% dan skill damage-nya sebesar 25% ya dari skillnya. Dia termasuk burst damage. Kemudian untuk skill berikutnya energi draw, yaitu setiap kali hero musuh mati dia akan memperoleh 20% critical damage dan 30% critical tambahan 30% critical damage. Kemudian dia ada namanya skill berikutnya Immortal Ether, itu memperoleh 25% attack dan 30% skill damage dari setiap musuh yang mati. Karena termasuk hero lead, jadi dia memang memperoleh skill-skillnya dari hasil musuhnya dan sekutunya teman-teman. Kemudian untuk ultinya bernama Breath of Flame, memperoleh atau menghasilkan 94% attack kepada semua musuh dan menghasilkan 36% attack lebih damage untuk setiap ronde ya, pada 3 ronde akhir. Nah, makanya dia termasuk ke dalam hero lead teman-teman. Jadi semakin lama dia semakin sakit untuk ulti dari Fujitora sendiri ya teman-teman. Tier berikutnya yang akan saya bahas yaitu tier low atau low tier ya. Salah satunya S masuk ke dalam low tier, dia termasuk ke dalam hero fighter yang sekarang lagi di nerf teman-teman untuk S-nya sendiri. Jadi untuk sendiri dia termasuk counter attack, tanker juga plus banner juga. Untuk skillnya bernama Burning Counter Attack. Jadi setiap kali musuh menyerang dia akan menyerang armor yang lebih rendah dari dirinya, kemudian menghasilkan 100% kesempatan untuk melakukan counter attack teman-teman. Kemudian menghasilkan 180% attack damage. Kemudian ada dia skill berikutnya bernama Lava Seal, itu meningkatkan armornya sebesar 48%, attack-nya 20% dan HP-nya sebesar 30%. Jadi makanya si S ini masuk ke dalam kategori tanker juga teman-teman, tapi fighter juga karena tebalnya armor yang dia miliki. Kemudian skill berikutnya bernama Burning Pain, yaitu attack-nya mempunyai 100% kesempatan menurunkan armor target sebesar 24%, kemudian menghasilkan 45% attack damage setiap rondenya. Jadi untuk 4 ronde terakhir dia akan meningkatkan damage-nya sendiri dan membakar targetnya sebesar 40% pada 4 ronde akhir. Nah, S ini juga termasuk hero lead ya teman-teman, tapi hero lead dia banyakan ditaruh di front line ya, karena kemampuannya tadi selain menjadi hero lead dia juga mempunyai kemampuan shield. Kemudian ultinya bernama Flame Bomb, atau menghasilkan 156% attack damage kepada 3 musuh secara acak, kemudian menurunkan armor mereka sebesar 30% dan membakar mereka. Jadi menghasilkan 54% attack damage setiap rondenya selama 3 ronde. Jadi jika targetnya adalah fighter juga, dia akan menghasilkan lebih besar damage sebesar 86% burning damage ya, atau lebih ya dari 86% kalau musuhnya itu sesama fighter ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya kita beralih ke salah satu hero low tier berikutnya, yaitu Trafalgar Law ya teman-teman. Dia termasuk dalam hero support, tapi dia masih kalah jauh sih dengan Chopper ya teman-teman. Dia termasuk ke burst healer ya. Untuk Law sendiri itu memiliki skill HP yang berada 50% di bawah 50%, mempunyai 100% kesempatan untuk membuatnya diam selama 1 ronde untuk semua musuh dan meningkatkan kritikalnya sendiri sebesar 60% untuk 6 ronde. Jadi skillnya hanya bisa digunakan untuk 1 kali. Ini termasuk skillnya yang lumayan banyak ya dia pakai ya. Kemudian skill berikutnya Symphony of Star, yaitu setiap attack dia menghealing
menghealing sebesar 120% dari attack-nya dan HP-nya selama 3 ronde. Artinya dia bisa selain menghealing diri sendiri, dia bisa menghealing teman-temannya juga, sekutunya mereka. Berikutnya ada Queen Amnesty, itu meningkatkan attack-nya sebesar 30%, HP-nya 25% dan kritikalnya sebesar 35%. Untuk ultinya sendiri bernama Sky Collapse, yaitu mempunyai 180% attack damage kepada 4 musuh secara acak ya, dan menghealing semua sekutunya sebesar 220% attack dari attack-nya, HP selama 5 ronde. Jadi termasuk membantu sekali untuk hero support low nih teman-teman. Tapi ya itu, kalau kita memilih, kita nggak bisa mau pakai 2 support ya di dalam satu line up ya teman-teman. Jadi kita harus memilih beberapa hero support yang akan kita pakai ya. Ya salah satu pilihannya low, meskipun dia berada di tier lower ya. Dan ini saya akan bahas salah satu hero lagi yang berada di low tier ya, lower tier, yaitu Jinbe teman-teman. Jinbe ini termasuk healer tanker ya, dia termasuk kategori tanker juga, tapi dia lebih ke tankernya itu teman-teman, karena dia mempunyai skill itu memang lebih banyak menghealing dirinya sendiri atau healing teman-temannya ya untuk skillnya. Jadi untuk HP di bawah 30%, dia akan menghealing sekutunya sebesar 95% dari attack HP, kemudian skillnya hanya dapat digunakan untuk 1 kali. Ini biasanya di awal-awal di early game ya biasanya ya. Kemudian untuk skill berikutnya Robust Tree, HP-nya meningkat 35%, attack-nya juga meningkat 25%. Kemudian Healing Tree, jadi attack-nya mempunyai 100% kesempatan untuk menghasilkan 150% lebih ya dari attack damage-nya, dan menghealing random untuk sekutunya sebesar 100% attack HP setiap ronde selama 3 ronde. Kemudian untuk ultinya sendiri bernama Blue Lightning Laser, menghasilkan 88% attack damage kepada 2 musuh random yang berada di backline, dan menghealing semua sekutunya sebesar 80% dari attack-nya setiap ronde selama 3 ronde ya, Jadi Jinbe juga termasuk hero late ya teman-teman. Jadi ada hero SS lagi yang berada di bawah lower tier ini, salah satunya ada Sengoku, Kizaru, dan Frankie ya teman-teman. Tidak saya bahas, saya akan lompat kepada best of the best dari hero SS kita, yaitu Luffy NW ya teman-teman. Dia termasuk hero kapten, dia memiliki kemampuan itu yang nggak ngotak sih untuk kemampuan dia sendiri ya teman-teman, yaitu jadi untuk skillnya Luffy bernama Haki Houshoku, yaitu ketika menerima damage, dia akan mengurangi kerusakan pada dirinya sendiri sebesar 10% teman-teman untuk 1 putaran. Kemudian melakukan serangan balik sebesar 200% attack damage-nya kepada musuh yang berada di front line teman-teman. Jadi untuk skill berikutnya bernama Iron Hit, itu meningkatkan HP-nya 40%, attack-nya 35%, dan kontrol imunnya 35%. Kemudian untuk challenge tree-nya, jadi ketika battle dimulai, dia akan menandai musuh dengan skull atau tengkorak ya teman-teman, yang berada di frontliner, dan Luffy NV attack akan memiliki lebih dari 150% attack damage kepada musuh yang ditandainya dari skull mark-nya itu sendiri teman-teman. Dan untuk ultinya sendiri bernama Gear 4 atau Konggan, mempunyai 200% attack damage kepada musuh yang berada di front line, dan meningkatkan attack-nya sendiri sebesar 40%, kritikalnya 30%, dan menghealing dirinya sendiri dari 200% attack-nya HP dari selama 3 ronde. Jadi setiap skillnya aktif, damage dari tanda tengkoraknya itu akan meningkat 100% attack-nya. Jadi makanya hero
Luffy NW ini memang sangat OP banget teman-teman, karena yaitu dia punya paket komplit untuk hero. Baik, sampai di sini untuk pembahasan hero tier list kita teman-teman ya. Maafkan saya kalau penjelasan saya agak lumayan cepat teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.